Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu ya, Allah jumpakan kita di sini. Jadi ini atas izin Allah kita bisa ketemu di sini Bu ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau orang katakan ini pertemuan ini sudah diatur, kita yang ngatur, ternyata bukan kita yang ngatur. Allah gerakkan hati ibu-ibu dari SMP 2 Dumai ya untuk datang ke sekolah kami. Dan mudah-mudahan kedatangan ibu-ibu dan siswa SMP 2 Dumai ini membawa kecerahan di sekolah kami, ada perubahan-perubahan yang signifikan di sekolah kami. Jadi hal-hal baik nanti yang akan kami ambil dari sekolah ibu. Itu juga sebaliknya, ambillah yang baik dari sekolah kami dan yang buruk ibu simpan. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Kami pun berterima kasih SMPN 1 Mempura bersedia menerima kedatangan kami yang mungkin lumayan banyak ya Ibu ya, bawa ramai, jadi anak-anak juga antusias. Mendadak juga gitu ya Bu. Alhamdulillah, memang mudah-mudahan besarlah harapan kami, pasti ada yang bisa kami bawa dari sini, yang bisa kami tiru, dan insya Allah kami adaptasi di sekolah kami nanti. Jadi pada hakikatnya kita hidup belajar ini ya. Iya, betul. Jadi kita saat ini sama-sama belajar bagaimana kita ya, kalau sekarang ada perubahan yang bagaimana yang positif, tidak hanya pada gurunya, otomatis kepada siswanya juga ya, karena mereka lah generasi kita yang akan melanjutkan kerja kita nantinya. Iya betul, nggak ada yang pinter sekali gitu ya Bu, kita tetap belajar, saling belajar. Jadi kalau kata orang Inggris, long life education, benar. Pendidikan sepanjang hayat. Belajar terus, tuntutlah ilmu sampai liang kubur gitu ya. Jadi kita tidak pernah berhenti belajar, apalagi kita guru ini Bu. Iya benar. Kita harus terus-menerus belajar sesuai dengan bagaimana siswa kita keadaannya. Jadi kita sekarang di era teknologi, otomatis kita ikut perkembangan teknologi ya Bu ya. Iya betul. Tapi bukan berarti kita terpuruk di teknologi. Karena setiap sesuatu itu pasti ada efek negatifnya. Teknologi itu mempermudah kerja. Kita diberikan kemudahan, bukan berarti memudah-mudahkan Insya Allah ya. Jadi sama-sama kita nih di sini ya. Ibu datang ke sekolah kami mungkin mau lihat bagaimana SMP 1 Mempura. Nah, inilah dia Bu sekolah kami. Jadi sekolah kami ini ada banyak kegiatan ekstranya. Kami ini anak-anak ini di bidang seni sangat hebat sekali Bu. Sekolah budaya ya Bu? Iya, sekolah budaya. Memang sekolah budaya, jadi seninya sangat menonjol sekali di sini. Insya Allah mungkin nanti bisa Ibu bawa ke sana. Iya pastinya. Sekolah kami hidup. Bagaimana pantun yang menjadi seperti brandnya kami lah di sini ya Bu ya. Jadi kalau masalah kesiapan siswanya, insya Allah siswa di sini siap untuk tampil setiap saat. Sudah ini ya Bu, sudah ada ekskul-ekskulnya, bagian-bagiannya, jadi mau mendadak pun kapanpun mereka sudah siap untuk tampil. Dan guru-gurunya juga siap untuk melatih. Jadi yang melatih guru-gurunya di sini aja ya Bu ya? Dalam ya, nggak pakai tenaga orang luar. Karena ya guru-guru ya kepala sekolah kami kan juga orang seni juga ya. Beliau kalau bersair, bergurindam itu memang hebat. Jadi kami ditularkan kepada guru-guru. Jadi ada guru yang punya kemampuan di sana, ya mereka lah nanti yang akan membimbing siswa-siswa untuk gurindam, bersair, kemudian tarinya. Jadi memang sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga kapanpun tamu datang, kami sudah siap insya Allah. Ya memang kami memang sering mendengar gitu kan, SMP 1 Mempura sudah ke tingkat nasional, sudah ke internasional ya, ke luar negeri Bu kepala sekolahnya. Nah, banyak katanya nih prestasi-prestasinya, terutama bidang seni ya Bu. Makanya kami juga tertarik, ini pasti ada sesuatu insya Allah yang bisa kita ambil dari sini. Jadi sebenarnya itu Bu bisa terbentuk seperti itu karena adanya kerjasama. Ya itu kuncinya. Ya itu kuncinya.
Kalau kepala sekolahnya dia yang pandai syair semua, iya. tapi gurunya nggak mau digerakkan gitu ya betul. Bu. Nggak bisa juga kan? Nggak bisa juga. Jadi harus ada kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, ya. Kemudian guru dengan siswa, sehingga terbentuklah yang seperti Ibu lihat tadi. Iya, dan orang tua juga ya Bu ya, pasti orang tua. Pasti peran orang tua. Iya. Jadi sekolah ini tidak pernah lepas dari peran orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, kan tidak mungkin juga hal itu terjadi kan. Nah, jadi juga ada izin dari orang tua, ada dukungan penuh dari orang tua. Itu juga kunci utama semua kegiatan program sekolah bisa berjalan ya, Bu. Itu kunci utamanya, Bu. Ada berapa ekskul di sini, Bu? Ekskul di sekolah kami ini diadakan tiap hari Kamis, Bu. Ada matematika, ada itu sains, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada kegiatan olahraganya, futsal, basketball, kemudian ikut pesyair, kemudian ada ya semacam ya public speaking begitu. Khusus yang public speakingnya begitu ya. Tapi karena ini sekolah budaya, maka yang ditonjolkan yang budayanya. Dan itu memang sudah dikenal. Iya. Jadi tidak hanya sekedar ditonjolkan, tapi juga memang terbukti ketika mengikuti event-event di luar, siswa-siswa kami selalu menjadi yang pertama. Berarti ini bisa dikatakan SMP 1 Mempura ini salah satu sekolah idaman. Insya Allah. Idaman anak-anak SD di Siak gitu ya Bu, dan orang tuanya rebutan gitu ya Bu. Jadi sekolah pilihan lah. Sekolah pilihan. Ada berapa siswanya Bu? Siswa kami lebih kurang 400-an Bu. 400-an itu berarti rombelnya sekitar 14 rombel ya. Jadi satu kelas itu kira-kira lebih kurang 30. Jadi kan tahapan penerimaannya sama dengan ini ya Bu ya, regulasi yang sama, ada gitu ya, zonasi juga. Tapi luar biasa ya, yang masuk dari beraneka ragam jalur sampai di sini bisa berkembang semuanya, terbentuk semuanya sampai di sini. Jadi boleh dikatakan sekolah ini SMP 1 Mempura ini jadi wadah bagi mereka untuk mengembangkan bakat mereka. Jadi orang tua nggak ragu lagi ketika anaknya sekolah di sini, mereka sudah yakin bahwa anaknya nanti akan bisa mengembangkan bakat mereka itu. Jadi kalau ada kegiatan, ada lomba, berarti yang dari orang tua mendukung sepenuhnya gitu ya Bu? Iya, insya Allah orang tua mendukung Bu. Kurang lebih alhamdulillah kalau di SMP 2 kami juga dukungan dari guru, orang tua, siswa itu juga sangat besar. Memang kalau tanpa dukungan dari orang tua, masyarakat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Anak-anaknya juga gitu ya. Kami ada 24 ekskul Ibu. Oh banyak ya ekskul. 24 ekskul kemarin kalau ini. rombelnya itu tuh berapa ya? Rombel kami 32. Oh 32. Jadi siswa kami sekarang itu ada sekitar 937 ya. Jadi kalau dari total sama guru itu 1000 deh Bu. Lebih ya. Tapi ini memang kayaknya lebih luas SMP Mempura 2,5 hektar ya. Kami cuma 1,5 hektar. Jadi memang semuanya itu udah ini sudah gedung ya. Sudah gedung, lapangan yang tinggal itu ya lapangan futsal, lapangan tetap ada lapangan. Tetap lapangan futsal ada karena anak-anak ini kan futsal ini olahraga favorit mereka nih saat ini. Jadi memang difasilitasi dibikin lapangan futsal betul, lapangan voli sama takraw, lapangan basketnya dan lapangan upacara itu semuanya di satu. Jadi itu sekolahnya dibagi 2 shift Bu? Enggak, satu shift kami semua. Satu shift. Kami Semuanya. memang dari awalnya satu shift. Ini kan bertingkat. Oh, bertingkat. Gedungnya kalau dari pembangunan gedung-gedung baru dulu itu kami langsung buat bertingkat. Iya betul. Nah, dan rencana tahun ajaran ini insya Allah kami nambah satu rombel lagi. Jadi 33 rombel. 33 rombel. Luar biasa. Iya, makanya ya potensinya insya Allah besar. Makanya coba kita belajar ke SMP 1 Mempura gitu ya. Untuk kita bawa kembangkan di sekolah kita karena potensi kita juga besar di sana. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lihat tadi itu bisa Ibu mungkin membuatnya jadi lebih baik lagi. Tadi baru sedikit ini pemaparan Ibu Winda ya, ada buku syair, syair apa tuh ASEAN ya Bu ya? Iya. Tebal gitu, siswa dan gurunya ikut baru sampai katanya baru nengok bukunya tebal itu udah internasional gitu ya, antologi syair, antologi gurindam apa ya tadi ya.
luar biasa memang, itu patut dicontoh. Kalau kami baru setakat antologi cerpen, komik gitu ya, belum sampai pembuatannya untuk ke level internasional. Akan sampai nanti. Insya Allah. Nah, itulah kami belajar tuh kiat-kiatnya. Yang penting itu ada motivasi dalam diri, dari dalam diri kita. Ya, Jadi benar. kita tumbuhkan, berawal dari gurunya dulu nih. Di gurunya dulu, otomatis pemimpinnya ya Bu ya. Iya. Karena pemimpin ini kan cermin kita kan. Jadi ketika pemimpinnya berani berbuat, maka otomatis yang di bawah ngikut. Ya, sama-sama Kemudian, Ibu. ya, siswanya juga akan mudah kita ajar nanti iya. setelahnya. Karena gurunya sudah mau ikut, maka akan mudah menggerakkan untuk siswa tadi. Iya benar ya. Bergerak, menggerakkan. Nah, Iya, itu dia ya kan. Iya, betul. Jadi semuanya memang berawal dari kita ya Bu ya. Perubahan itu berawal dari kita. Jadi kalau masalah disiplin di sekolah ini, jadi Ibu perhatikan ya, karena kami itu setiap kalau zuhur kami sholat berjamaah itu di kelas Bu. Oh di kelas, jadi di kelas dikondisikan, masing-masing. di kelas masing-masing supaya mudah mengkoordinirnya. Oh, jadi ditemani wali kelas. Bukan wali kelas, Oh di? guru bidang studi yang masuk pada jam itu. Kan jam istirahat. Ini jam istirahat Kedua gitu ya. jam istirahat kedua. Sebelum jam istirahat kedua itu siapa guru bidang studinya? Oh, guru gitu. mapelnya siapa? Guru itulah yang bertanggung jawab mengkoordinir. Kemudian setiap hari Selasa itu kami ada literasi. Kegiatan literasi, literasinya bisa literasi buku ataupun literasi Al-Qur'an. Iya. Jadi buta huruf Al-Qur'an juga ini diperhatikan di sini. Iya. Sama ada malahan yang belum bisa ya baca tulis Al-Quran. Kalau ada siswa yang begitu itu di privat langsung sama ibu kepala sekolah. Karena ada ya Bu sekarang, ada anak-anak yang seperti itu. Sekarang. Ya anak sekarang ada ya, makanya di sekolah dibantu sama ibu sekolah langsung privatnya. Makanya juga sebenarnya perlu juga ini perhatian dari orang tua. Iya. Karena kalau sekolah yang mengcover keseluruhannya, mungkin hal itu agak sulit ya Bu ya. Benar. Tapi kalau ada kerjasama dengan orang tua, insya Allah semuanya akan terwujud. Iya. Jadi yang kegiatan literasi itu gambaran kegiatannya kalau di sini seperti apa ya? Kalau kegiatan literasi itu Bu, kalau literasi buku, itu anak-anak setiap kelas itu nanti kan diumumkan itu di WA group, di WA group kelas diumumkan bahwa hari ini kita literasi buku. Maka mereka mengambil buku di perpustakaan, sudah disiapkan keranjangnya untuk masing-masing kelas. Berarti kalau kelasnya 30 berarti ada satu buku isinya 30 gitu. 30 untuk 30 siswa. Jadi anak-anak nanti sampai di kelas dibagi, ambil bukunya. Yang mana yang mereka suka ambil. Kemudian nanti mereka diminta membuat resume dari buku tersebut. Kemudian ada nanti kita panggil beberapa orang siswa untuk menceritakan apa yang telah mereka baca. Itu mungkin setelah beberapa kali literasi ya? Iya. Berarti kan sekali mereka ngambil buku itu sampai tamat mereka baca sampai buku tamat yang bukunya itu. sama. Iyalah kalau kita hari Rabu ya. Hari Rabu. Karena kalau tidak kita buat seperti itu Bu, ya kita maklumi sama-sama ya. Sekarang ini dunianya dunia gadget. Jadi buku itu hilang. Nah, kalau tidak kita buat seperti itu Bu, maka anak-anak ini akan hilang kecintaannya akan membaca. Betul. Kalau kami di kelas itu ada pojok bacanya. Jadi mereka baca buku yang ada di pojok bacanya. Kalau mau minjam di pustaka juga boleh. Di kelas ada juga Bu yang punya pojok baca. Nah, kalau dulunya itu setiap kelas ada pojok bacanya Bu. Nah, ini mungkin karena ada kesibukan lain ya. Jadi agak sedikit tidak terperhatikan. Nah, kalau dulu memang ada fokus, setiap kelas itu ada pojok bacanya dan mereka membaca di situ. Tapi untuk literasi sekarang ini memang buku itu diambil dari perpustakaan. Jadi pagi-pagi itu petugas perpustakaan sudah menyiapkan itu. Iya. Bukunya. 30 kali 14 rombel gitu ya. Yang bertanggung jawab nanti ketua kelasnya. Jadi setelah baca dikumpulkan lagi, kembalikan lagi ke perpustakaan. Nanti minggu berikutnya diambil lagi. Setelah itu ketika mereka baca awal itu mereka buat dulu ringkasannya apa yang mereka baca. Nah,
Nanti kita cek, kita paraf apa yang mereka baca tadi. Setelah itu nanti baru mereka diminta untuk menceritakan apa yang telah mereka baca tadi. Itu bersama wali kelas ya, Bu, ya. Guru bidang studi yang masuk pagi itu. Oh, guru bidang studi yang masuk dari pagi itu, bukan ke wali kelas Bukan. ya. Oh, gitu. Jadi guru bidang studi yang bertanggung jawab itu. Pagi-pagi itu siapa guru yang masuk jam pertama, guru itulah yang bertanggung jawab untuk mengkondisikan kegiatan literasinya. Kalau hari Rabu itu kami sholat duha, hari Selasa juga itu. Selasa ada sholat duha juga. Sholat duha berjamaah. Iya, berjamaah tetap di kelas. Oh, di kelas juga. Iya. Dan yang mengkoordinir juga tetap guru mata pelajaran yang masuk pada pagi. Berarti ini kegiatan-kegiatan pembiasaan itu Iya, yang pembiasaan. mengkoordinir guru mapel jam pertama. Yang jam pertama. Kalau yang sholat zuhur, guru yang masuk sebelum sholat zuhur. Oh, gitu. Kalau di kami itu guru wali kelas yang mengkoordinir. Jadi memang wali kelasnya agak sibuk. Iya. Jadi kami ini guru mapel ini membantu. Iya. Karena wali kelas kan udah banyak kerjanya Bu ya. Iya. Maka dibantulah oleh guru-guru mapel yang masuk pada pagi hari itu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Kayak itu intinya tadi kan, pimpinannya Iya, kan, benar. pimpinannya menggerakkan, semangat, Iya. Winda juga energik itu kayaknya kan orangnya. Kemudian harus ada kesadaran dari dalam diri. Nah, ini tanggung jawab saya. Benar. Jadi kita tidak harus saling tuding. Ini tanggung jawabmu loh. Nah, kita harus sadar bahwa ini tugas saya. Jadi kita ini kan tidak hanya sebagai pengajar ya Bu ya, tapi juga sebagai pendidik. Yang lebih utama itu sebenarnya pendidik. Iya. Tugas utama mendidik. Iya, tugas utama kita adalah mendidik. Kalau mengajar buka Google juga dapat. Iya ya, Bu? benar, apalagi dengan teknologi sekarang Iya, Bu ya. Anak-anak semuanya bisa ada. buka YouTube, mau belajar bahasa Inggris materinya apa buka Iya. YouTube. Bisa. Nah, bisa. Dengan kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan sekarang nih. Jadi tugas utama kita yaitu mendidik mereka. Bagaimana ketika mereka menggunakan teknologi, maka teknologi itu mereka gunakan dengan bijaksana. Iya. Itu dia. Bijak berteknologi. Iya benar. Oke, memang sedikit sih tadi baru yang nampak ya kan, tapi Iya. sudah nampak luar biasanya. Alhamdulillah. Dan Ibu lihat yang positifnya Ibu Iya ya. tentu, yang nampak itu memang yang positif ya kan. Nah, tentu itu yang kita lihat. Seperti yang saya katakan tadi, ambillah yang baik dari kami, Iya, tentu. yang buruknya dilupakan. Nah, tak nampak juga yang buruknya, baru datang udah nampak yang bagusnya gitu kan. Jadi mata tuh pun nak berkeliling menengok gitu ya. Jadi Jadi rasa nyaman ya Bu ya. jadi izinlah nanti kami tak foto-foto ya kan, apa yang belum ada di kami bisa kami buat, apa yang sudah ada mungkin bisa di sempurnakan gitu ya kan. Podcast ini kami juga ada gitu ya kan. Mungkin dari sini ada juga yang bisa kami ambil ya kan. Iya. Apa yang sudah ada di Ini Ibu lengkapi, yang membuat disempurnakan. ini alumni siswa di sini ini. Nah, ini ruang podcast ini. Waktu itu dia sempat ngajar di sini sebentar. Oh gitu. Jadi dia buatlah seperti ini. Terus Jadi alumni juga. Jadi kami dengan alumni juga punya ikatan batin masih Bu. Iya harus Bu, nggak bisa juga Iya. kalau cuma itu aja ya. Kita butuh alumni Iya, itu alumni. memang butuh alumni, dukungan dari Iya, alumninya. benar. Iya, Karena harus. mereka kan sudah masuk ke dunia luar, Iya. artinya mereka pola berpikir mereka juga akan lebih maju. Nah, Kita sehingga bisa jadikan kita alumni. butuh kontribusi dari Iya. mereka. Jadi ini ya Bu, narasumber. Iya, Nah, jadi kan bisa jadi narasumber, diajak untuk ke dalam kelas Iya, juga, iya. tak motivasi segala Iya macam benar bisa betul kita itu. lakukan. Saya pernah buat satu kali saya panggil alumni, dia dari IPB, saya panggil, saya ajak, ayo kita bercerita di kelas, Iya. ajak adik-adikmu bagaimana supaya mereka bisa termotivasi. Iya betul. Sharing lah dulu Iya, waktu sharing. SMP mereka Iya, bagaimana. bagaimana SMP, Nanti berikutnya terbuka juga pikiran terbuka, anak-anak iya. kita Tujuannya ini itu kan. Iya, supaya wawasan berpikir mereka terbuka. benar. Iya. Jadi saya selalu katakan kepada siswa, kita jangan jadi katak di bawah tempurung. Benar. Walaupun kita di daerah, tapi kita berpikir mendunia. Iya. Itu yang selalu saya sampaikan kepada siswa saya. Act locally, think globally Oh, gitu iya. ya. Act locally, think globally. Iya benar. Berpikirnya harus global Iya, ya, benar. luas internasional, Iya. jauh kita Iya berpikirnya. benar.
Tapi adabnya, tingkah laku yang Ya, kita tetap kita tetap budaya lokal kita. adat kita, budaya kita tetap Budaya kita kita. pegang erat. Iya. Tapi bagaimana pola pikir mereka untuk maju sehingga bisa menguasai teknologi. Nah, sekarang kita ini baru sebagai pemakai teknologi ya Bu ya. Iya. Bagaimana suatu hari nanti kita yang merancangnya. Ya, kita Nah, merancang. siapa siswa-siswa kita ini Iya, nanti iya, yang akan benar. merancangnya di masa depan. Iya, iya. Dari alumni ya harus Iya. ada ikatan. Iya. Ya. Ya, jadi kalau di Dumai itu Bu, bagaimana masuknya pukul berapa? Kemudian kalau kegiatan seperti yang saya sampaikan di sekolah kami itu ada kegiatan literasi, Ya. ada sholat duhanya. Apa di sana juga ada terprogram begitu? Ada. Kalau kami masuknya itu beda-beda Ibu tiap harinya. Kalau hari Senin, Kamis dan Jumat kami jam 7 udah masuk. Itu Oh, gitu. upacara jam 7 udah dimulai. Jadi pagar tuh udah dikunci, tutup ya jam 7. Nanti pulangnya semuanya sama, itu setengah 4 lewat 10 kami pulang. Kalau literasi itu kami hari Rabu, setiap hari Rabu ini literasinya membaca buku. Ini kalau yang mengaji atau tahfiz, nah itu kami laksanakan setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat. Nah, itu tahfiz bersama Oh ya, kalau wali masalah kelas. tahfiz itu kami ada kelas satu kelas itu khusus tahfiz, kelas tahfiz. Oh, kelas tahfiz. Heeh. Jadi pagi itu mereka tahfiz dulu. Khusus kelas itu aja. Iya. Ada sekarang ini ada kelas 81, kemudian 71. Nah, jadi mereka nih yang dipersiapkan untuk tahfiz Al-Qur'annya Iya, ya, tahfiz hafiz Al-Qur'an mereka, Al-Qur'annya. iya. Sudah berapa juz mereka Bu sejauh ini? Yang sejauh ini ada 2 juz. Ada yang beberapa orang yang 3 juz. Jadi itu apa bedanya dengan kelas yang lain, apanya pelaksanaan Pelaksanaan tahfiznya? tahfiznya mereka pagi itu khusus program tahfiz dulu Bu sebelum belajar. Gitu. Nah, jadi pagi itu mereka itu murojaah, kemudian kalau mau setor hafalan di situ setiap hari begitu, itu rutinitas mereka. Berarti ada kelas tahfiz. Kalau kami nggak ada kelas tahfiz, tapi kegiatan tahfiznya untuk seluruh siswa. Jadi kalau ini di bulan April nanti insya Allah kan mau acara khatam Al-Quran sama wisuda tahfiz sekolah. Nah kalau untuk mengejar target itu, kalau memang ada nanti siswa-siswa yang tinggal berapa surah lagi mau tahfiz, itu yang kami karantina. Oh gitu, di itu karantina di ya? karantina di musola sekolah bersama guru agama. Nah itu yang dikejar agar dapat wisuda. Karena kan kalau di Kota Dumai dari program Pak Wali Kota itu setiap tahunnya ada wisuda tahfiz gitu Iya, kan. iya, Bu. iya, iya. Akhir tahun Oh, itu biasanya dari program wali kotanya itu itu program ya? Wali Kota membuat sekota Dumai. Nanti yang di sekolah kami juga melaksanakan, kami di bulan April. Jadi kan anaknya dari tasmik sudah kami laksanakan wisuda, nanti di wisuda dengan Pak Wali Kota, mereka yang wisuda itu bisa ikut wisuda lagi biasa ya. atau ada tambahan gitu ya. Alhamdulillah ini udah 2 tahun programnya di Dumai. Itu SMP 2 itu jumlah peserta terbanyak wisuda tahfiznya sampai seratusan lebih. Ini patut kami contoh ini Bu. Sama-sama belajar kita ya Bu. Kami tahu di sini ada kelas tahfiz, kalau kami nggak ada kelas tahfiz gitu ya kan. Tapi ya begitu ininya. Kalau Setiap kami baru hari. setakat tingkat sekolah Bu. Iya. Karena Tapi kebetulan orang tua sejalan antusias dengan ya, program pemerintahnya ya. sejalan dengan program pemerintahnya, makanya bisa nyambung Bisa begitu nyambung kan. jadinya. Iya, iya. Karena untuk masuk ke salah satu jalur yang masuk ke SMP, misalnya dari SD itu ada jalur prestasinya hafalan tahfiz. Oh iya iya. Jadi iya. yang ikut wisuda tahfiz dari Pemko itu ada sertifikat, Ada itu bisa sertifikat. digunakan. Jadi memang di Dumai itu berlomba-lomba anak-anak itu untuk menghafalkan Al-Qur'an ya. menghafalkan Al-Quran gitu, walaupun mungkin niatnya gitu Iya, ya Bu untuk dapat dapat sertifikat untuk masuk sekolah favorit. tapi alhamdulillah walaupun niatnya segitu Iya. kan nggak apa ya, dapat. Mungkin niat awalnya seperti itu, nanti lama-lama akan terbiasa. Iya, karena nanti di SMP kan bisa kita lanjutkan Iya, lagi betul. hafalannya. Jadi tergantung kita Iya. selaku orang tua, sebagai selaku Iya. pendidik, bagaimana supaya mereka itu konsisten. Iya, harus jadi kan Iya. harus ada terus komunikasi Iya. dengan orang tua. Iya, benar. Jadi wali kelas itu Jadi terpantau terus ya. Bu, ya. ngirim terus ini sebulan ini berarti hafalan anak sejauh ini Iya, gitu iya, ya. iya. Tolong dibantu lagi ya. Selalu ada Jadi itu ada komunikasi. buku pantauannya juga itu Ada, ya. ada. Jadi wali kelas Iya. punya buku pantauan, nanti difoto, dikirim. Iya, iya, iya.
sama-sama lah sama dengan orang Itu tua. patut kami contoh itu Bu. Sama-sama belajar kita ya Bu. Iya, mudah-mudahan Bapak Bupati kami dengarkan. Oh, Buat iya. program yang sama juga kan. Iya, alhamdulillah. Nah, sehingga setiap sekolah itu berkompetisi ya memang untuk menciptakan para hafiz Quran. iya memang itu tiap akhir tahun kami itu Bu di bulan November. Jadi setelah dari sini nanti Setelah dari sini rencana mau putar-putar Siak Istana Siak ya kan. Walaupun Iya. anak-anak mungkin udah pernah pergi dengan orang tuanya, tapi ini kalau Akan pergi berbeda kalau dengan kawan-kawan dengan suasananya, guru. vibes-nya Iya. berbeda kalau Iya, pergi sama benar. kawan-kawan dan guru. Kami putar Istana Siak dan Kota Siak lah sedikit. Nanti mungkin pulangnya kami lewat Pekanbaru. Mungkin lewat tol agak lebih lancar ya. betul, Mudah-mudahan. ya, mudah-mudahan. Oke, mungkin itu ya Bu ya, Iya. bincang-bincang kita tentang sekolah kita. Nah, seperti yang kita di awal tadi nih, nah, apa yang baik dari kami Ibu bawa pulang sebagai oleh-oleh nantinya Iya. ke sana. Nah, dan mungkin ada yang kurang dari kami, mohon itu ditutupi. Tak nampak kurang Bu, udah cantik semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu dan ya keluarga besar SMP 1 Mempura bersedia menerima kami rombongannya dan Karena tamu itu adalah rahmat bagi kami Bu. iya dan mungkin SMP 1 Mempura bisalah memprogramkan juga ayo ke Dumai ya. Ya, insya Allah Mari nanti akan ada berkunjung kunjungan ke Dumai, ya, Bu, ya. Kami jalan ke sana juga Iya. melihat bagaimana program di sekolah Ibu. Ya saling ini ya saling berkunjung berbalas saling- kunjungan kita iya. ya. Juga Baiklah, bagaimana nanti juga jadi pembelajaran bagi siswa kami. Karena sekolah Ibu kan sekolah besar ya Bu ya. Yang jelas muridnya yang besar Iya. ya. Muridnya banyak kami ya. Biasanya kalau besar begitu Bu lebih kompetitif. Oh iya, lebih kompetitif, lebih beragam. Memang dari segi semuanya Ya, beragam, dia beragam lengkap tadi, karena maka mereka banyak. kompetitif tadi timbul dia. Iya. Mereka akan saling bersaing itu untuk Iya, menjadi yang terbaik. Betul. Ya, Insya Allah Bu ya, nanti Allah jumpakan kita lagi. Kami akan berkunjung ke sana. Ibu bantu doa. Iya, insya Allah. Allah sampaikan kami ke sana nanti. Iya, amin. Terima Oke. kasih.